Ini cukup menarik Mas Ganjar karena ternyata banyak sekali pihak yang dilibatkan. Kalau boleh tahu ini SKPD-nya apa aja ini? Selain Bina Marga tentunya ya. Sebenarnya ke-PU-an kita yang saya sebut ke-PU-an karena di ke-PU-an. kita itu PU-nya ada 3 ya, ada Bina Marga, ada PSDA, ada Cipka Taru, jadi semuanya terlibat. Tapi tidak cukup itu Mas, kami setiap Senin itu full day untuk rapat koordinasi. Hari ini saja saya diculik ke sini. Harusnya saya full day ini rapat koordinasi Mas. Diculik kok woro-woro tuh Mas. Culik ya woro-woro ini tadi. Karena ini untuk kebaikan dan menurut saya pendidikan politik penting, informasi penting, publik harus mendengarkan, maka saya sampaikan kepada publik cerita hari ini, tapi inspektorat kita minta sekarang Mas. Inspektorat kita minta untuk ikut bekerja, bahkan saya ngobrol sama teman-teman KPK, waktu belum ribut kemarin ngomongin. Itu saya sampaikan sama teman-teman, saya punya pekerjaan besar, apakah Anda bisa melakukan koordinasi dan supervisi? Sehingga kursup-kursup mereka dilakukan dan kemudian luar biasa hari ini. Dan saya diberikan tantangan yang luar biasa berat. Ini harus saya sampaikan pada seluruh pendengar radio dan audiens yang ada di sini bahwa efeknya luar biasa loh Bapak Ibu. Efeknya adalah hari ini saya harus menertibkan biar jalannya kualitasnya bagus, tidak cepat rusak, tolong dong angkutan yang ada di atasnya juga kira-kira. Kemarin saya mau ngamuk lagi nanti dikira pencitraan, ya toh? Waktu di jembatan Timbang itu saya dikira pencitraan toh, aku izin ya, bagi aku rana suneh. Tapi kemarin ada satu jembatan Timbang di Klepu, kita buka lagi Mas, pada saat kita buka ternyata selama 1 jam saya berdiri nunggoni itu hanya ada 1 truk yang memenuhi sesuai aturan. Yang lain melebihi dan luar biasa ngelebihinya lebih dari 100%. Maka ini yang coba saya sampaikan kepada publik, yuk kita tertib bareng-bareng, yuk ternyata sulit ya. Butuh proses kayaknya ya Mas Ganjar. Ya kayaknya ini proses yang mesti kita lalui. Iya, kita terima telepon dulu, Mas Ganjar menyapa, selamat siang. Bisa dengar suara saya Bapak? Pak Ganjar, ini saya Hari Pak di Ungaran. Pak Hari di Ungaran. Iya Pak, Monggo. saya lihat dan rasakan itu jalan raya diperbaiki gila-gilaan sampai bikin macet. Tapi kita bersyukur pada akhirnya Pak. Kalau kita lihat zaman dulu jalan rusak butuh ratusan tahun untuk menunggu perbaikan Pak. Tapi sekarang Bapaknya sudah bisa dirasakan. Tinggal kontraktor yang di daerah itu menurut saya perlu dikontrol lebih ketat Pak. Agar mutu jalannya lebih baik lagi biar nggak cepat rusak gitu loh Pak. Termasuk waktu pengerjaannya kalau zaman dulu kan saya nggak tahu bagaimana mekanisme pada saat penganggaran, tetapi pada saat musim penghujan atau menjelang musim penghujan baru dikerjakan dan rusak pada saat musim penghujan. Tapi tampaknya ini sudah lebih baik dan saya mengucapkan terima kasih saja Pak, walaupun mungkin masih banyak yang harus dikerjakan, terutama di daerah-daerah yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa kalau menang di daerah tertentu maka pembangunan jalannya akan lebih diperhatikan dibandingkan yang kalah pada pemilu gitu. Saya pikir itu Pak, terima kasih Pak Ganjar sudah memberikan unek-uneknya. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Hari di Ungaran. Monggo Mas Ganjar langsung ditanggapi aja. Saya begitu terpilih, seluruh desa saya kasih anggaran tanpa terkecuali Mas. Sehingga kemarin saya kunjungan ke Karanganyar, ke Tawangmangu, tempat lahir saya Mas, saya diprotes. Mas Ganjar, saya ini kades. Tempat saya itu jenengan menang 87% Mas. Masa saya dikasih bantuan 40 juta? Desa sebelah itu sampean kalah Mas, masa sampean kasih 100 juta? Sampean itu enggak adil. Lalu saya bilang, adilnya di mana? Loh masa saya menang seperti itu? Penjelasan saya begini, ukurannya bukan menang atau kalah. Daerahmu itu maju, sedang apa tidak maju. Coba sampean sendiri sebagai kades, daerahmu maju enggak? Ya kalau dibanding daerah desa sebelah memang saya lebih maju. Lah iya, maju untuk sithik. Sing urung maju untuk oke. Maksud saya ingin menjawab Pak Hari saja. Mudah-mudahan lah, insya Allah saya akan mencoba seoptimal semampu saya untuk membagi berdasarkan kondisi wilayah. Maka kalau kemudian kita sudah bagi, Pak Hari tolong saya minta bantu diawasi saja. Jadi para kontraktor yang minta diawasi itu, yang bisa ngawasi paling bagus adalah rakyat.
Ini saya punya pengalaman. Gimana Mas? 2014 kita canangkan, saya mencanangkan di Jepara, lalu video conference dengan beberapa tempat titik secara bersama-sama. Salah satu di Bumi Ayu. Menjelang saya canangkan itu, yang di Bumi Ayu itu saya datangi duluan. Terus kemudian saya di demo di tengah pasar. Ternyata demonya itu menuntut jalan itu diperbaiki. Lalu saya cek pada Bina Marga apakah ini sudah masuk program kita, ternyata sudah. Lalu saya sampaikan pada demonstran, bro, sudah, sebelum saya demo sudah, oke ya, jadi bubar ya, besok saya mulai. Apa yang terjadi Mas? Catat, nanti bulan April apa Maret ya Pak dulu? Maret ya? Maret akan kita canangkan bersama-sama. Dan salah satu tempatnya adalah di sini. Lalu saya tunjukkan di situ juga, kita pakai video conference di situ, dan yang luar biasa Mas, setelah kita canangkan, kita cor, semuanya jalan, di tempat itu kontraktornya, penyedia jasanya, sorenya langsung minggat. Dikiranya saya tidak tahu, rakyat di situ melaporkan, Pak Gub, setelah dulu dicanangkan itu, sorenya pergi dan tidak kembali sampai hari ini. Wah ini orde baru banget ini. Langsung saya kejar, Bina Marga telepon, buat peringatan keras sama mereka, suruh narik sore ini juga. Ternyata problem dia adalah alat. Ternyata alatnya digagai giliran. Ternyata dia memang alatnya pinjam ini kelihatan nggak, langsung saya kasih peringatan keras. Setelah itu Mas, karena laporan rakyat, sore itu juga, alhamdulillah terjadi rekonsiliasi. Saya nggak jadi marah. Karena apa? Karena sore itu dikerjakan dan hasilnya sekarang bagus. Oke, aplaus untuk gubernur kita. Aplaus juga sama kontraktornya itu Mas. Oh kontraktor pasti. Iya, iya. Ya, ada penelpon lagi, kita terima. Mas Ganjar menyapa, selamat siang. Selamat siang Mas. Iya, dengan Bapak siapa, di mana? Dengan Rifai di Sragen. Pak Rifai di Sragen, monggo Pak Rifai. Iya. Yang pertama saya mau ngucapin terima kasih buat pemerintah di Kabupaten Sragen, karena jalannya semuanya sampai ke kampung-kampung itu halus. Cuman yang ingin saya tanya, untuk jalur atau sama jalur kabupaten itu dalam pembangunan jalannya khususnya yang dicor itu apakah ada perbedaan ukuran di besinya Pak? Soalnya waktu pembangunan jalan jalur Purwodadi Solo, Purwodadi sampai Sragen gitu kan, saya pernah lihat yang setelah Sumber Lawang itu kan yang di hutan-hutan itu besinya gede-gede. Tapi di daerah Taraman, masuk wilayah Sragen ini kan perpotong-potong itu Pak jalannya yang dicor. Itu besinya lebih kecil daripada yang di daerah setelah Sumber Lawang arah ke Purwodadi gitu, yang sekarang sudah jadi. Cuman itu sih sebenarnya yang mau saya tanyakan Pak. Soalnya kan pas aku lewat sempat bertanya-tanya dalam hati juga. Apa ada perbedaan di anggaran atau gimana, atau memang ada perbedaan untuk ukuran besinya gitu loh Pak. Oke, itu aja janji Pak Rifai. Iya. Baik, terima kasih Pak Rifai. Langsung Terima ditanggapi oleh Mas Ganjar. Ini ukuran besi cor. Wah, ciloko Mas, aku nih ditekoni iki ora ngerti ya, ngertine. Wah, iki ukuran ini ada apa namanya dari Bina Marga. Tolong Mas dijawab Mas. Ada enggak perbedaan ukuran besi kalau untuk cor-coran itu kira-kira? Ya, terima kasih Pak Rifai. Memang itu nanti menyangkut strukturnya, apa menyangkut tipe modelnya. Kalau kita memang pakai diameter 13 ulir, mungkin dia juga bisa pakai 8, tapi apa kekuatannya nanti dia akan lebih rapat. Jadi kalau dia ukurannya lebih kecil berarti dia lebih rapat begitu. Ya memang Pak Rifai memang di kami, tipe kami itu memang ada tulangan susut ya, itu namanya tulangan susut, itu kita memakai diameter 13 ulir. Tapi ada juga tipe yang lain itu dia memakai seperti wear mesh. Wear mesh itu kayak jaring, kayak jaring-jaring, dia lebih rapat tapi tulangannya lebih kecil, begitu. Matur nuwun Pak Anung. Terima kasih Pak Anung. Wah, ini yang jelaskan yang insinyur tahu, kalau saya nggak tahu.
Dilanjut, Mas Ganjar, ada penelpon lagi. Silakan. Mas Ganjar menyapa, selamat siang. Ini ada yang sudah masuk ini di SMS yang tadi saya sebutkan, Mas Ganjar. Ini ada Pak Dedi. Pak Dedi di Semarang. Untuk kondisi jalan di Pawiatan Luhur yang di bawah Untak, oh ini di Semarang ya, kemiringan jalan 35 derajat. Bagaimana sampai sekarang belum ada tanda-tanda akan diperbaiki? Jadi sebenarnya ini tantangan saja untuk kita bisa selesaikan. Jadi soal tanda-tanda apakah dibangun atau tidak, tadi penanyanya siapa namanya ini? Pak Dedi. Edi. Dedi. Pak Dedi. Jadi kalau soal tanda-tanda sebenarnya Anda bisa mengakses langsung kira-kira ruas-ruas mana yang akan dibangun. Percayalah Pak dan jangan khawatir, anggaran kita itu memang belum cukup. Jangan khawatir jadi. Artinya pasti akan ada tahapan-tahapan membangun. Nah yang penting nanti untuk diinformasikan adalah bahwa pada tahun ini yang akan dibangun ruas mana. Jadi kalau Anda mau melihat yang di bawah Untak, mungkin nanti bisa kita komunikasikan dengan Pemkot. Sehingga Anda bisa tahu dan mana yang akan menjadi prioritas Pemkot. Maka kemarin saya minta teman-teman Bupati Wali Kota seperti di awal tadi, tambahin dong anggaran untuk pembiayaan infrastruktur di wilayah Anda, sehingga nanti ini diroyok bareng-bareng. Iya. Saya juga bawa tombak untuk nyogok-nyogok yang di pusat. Jadi yang di pusat ini juga lumayan nanti akan dibantu banyak sekali dan saya komunikasinya cukup intens dengan Menteri PU Pak Basuki dan beliau luar biasa menyambut, termasuk nanti di luar jalan jembatan adalah waduk-waduk yang kira-kira paling tidak akan ada 5 minimal nanti Mas yang akan dibuat. Di tahun 2014 ini? Ya. 15 ya. Ya, ada penelpon lagi, kita terima. Mas Ganjar menyapa, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Iya, dengan Ibu siapa? Di mana Ibu? Ini Ibu Hadi di Blora, Pak. Ibu siapa Bu? Ibu Hadi di Blora. Ibu Hadi di Blora. Wah ini Blora banyak ini yang Iya, bonyok. monggo Bu. Ya. Pak, ini pertanyaannya mengenai jalur-jalur alternatif, Pak. Kan memang namanya jalur alternatif itu kalau di Blora sering sekali dimanfaatkan atau diakses oleh warga gitu ya. Pertanyaannya, adakah anggaran khusus untuk tahun ini di jalur alternatif itu, misalnya kita sendiri jalur Blora Pati Pak yang lewat Puncak Wangi Podanan yang memang banyak diakses oleh warga, selain itu juga rawan longsor dan kriminalitas Pak. Nah itu tadi pertanyaan saya Pak, adakah anggaran khusus di jalur-jalur alternatif tersebut gitu Pak? Blora Pati ya? Iya, itu aja Bu Hadi? Iya, itu aja Bapak. Baik, iya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Hadi. Dan para hadirin di sini juga bisa langsung tanya ke Mas Ganjar. Jadi kalau mungkin, ini saya lihat kan bukan hanya orang Semarang, tapi orang Jawa Tengah, jadi dari beberapa kota di Jawa Tengah. Ini pasti daerahnya ada juga yang berlubang jalannya ya, termasuk saya. Iya, iya. Nanti, tapi tadi saya sudah diwakili sama Pak Hari di Ungaran, karena kebetulan saya orang Ungaran yang ber-KTP Kota Semarang. Kita break dulu, kita jeda sejenak untuk beberapa informasi berikut ini dan tetaplah di Mas Ganjar Menyapa.